Baginda Rasulullah Muhammad adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan Quran adalah menjadi sumber cahaya bagi orang-orang yang membacanya. Dulu ketika Quran ini pertama kali diturunkan Allah di Jabal Nur, atau yang kita kenal dengan namanya Gua Hira, itulah ayat yang pertama yang berbunyi Iqra, bacalah. Maka oleh karena itu banyaklah kita membaca. Quran ini Allah turunkan di Gua Hira, dan Gua Hira itu menjadi bercahaya. Kenapa Gua Hira menjadi bercahaya? Karena di Gua Hira Allah menurunkan Al-Quran. Maka Gua Hira sekarang kita kenal dengan namanya Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jabal Nur berarti gunung yang bercahaya. Kenapa disebut gunung yang bercahaya Gua Hira? Karena di dalam Gua Hira itulah Allah menurunkan padanya Al-Quran. Maka gunung itu pun menjadi gunung yang mulia, gunung yang bercahaya, yang sampai hari ini pun orang-orang tidak pernah berhenti datang berziarah. Maka siapa yang membaca Quran, maka dia adalah orang-orang yang mulia dan bercahaya. Kalau kita mau memiliki cahaya, bacalah Quran. Kalau gunung saja itu diturunkan padanya Al-Quran, maka menjadi mulia dan bercahaya. Begitu juga dengan kita. Maka siapa di antara kita yang membaca Quran, maka dia akan menjadi mulia dan bercahaya. Oleh karena itu, kita perbanyaklah membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga memahami isi daripada Al-Quran. Jadi kita buat target 1 bulan ini, mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan hanya kita membaca bahasa Arabnya saja, tetapi bagaimana agar di bulan Ramadan ini kita bisa memahami isi daripada apa yang kita baca. Arana mabahat, malilek kita mangulu, mabahat kita membaca Quran, teinda peungada ita baca Qurani lengkap dengan artina mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Mamarumur kita 30-40 tahun, nah sejungada do petamat kita membaca Quran dengan Al-Fatihah dot An-Nas lengkap dot artina. Mau ada nang udah? Alhamdulillah. Bagi yang belum pernah, mamarumur tong 40-50 teh, indong ada do membaca Quran tammati bangulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas dot artina. Nasatak madongannya teh. Ot piayah umat berarti target ni tadi bulan on, biar kita baca Quran on mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap dot artina salose. Ade, pinomat sakali seumur hidup. Allah. Pinomat sakali seumur hidup. Anggo bisa tok sharing dot alhamdulillah. Ade. Arana Qur'anon hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
Songon dia ma Qur'anon go jadi petunjuk anggo inda ita boto sanga aha isi na ita baca. Arana ba di dukunya marsapa jo ustad niya aha dini ma. Mamaru mura ustad 30 to 45 tahun bahkan habis Quran do piaunya. Te boto ho ustad les na songoni do rasa ngulu-nguluinya. Si songoni arana nang go mangarti ya sanga aha ni bacanya kan songoni do. Jadi kon biama Quran ini menjadi petunjuk di kehidupan dia. Anggo na so mangarti dia sanga ado petunjuk ni Allah desinan. Padahal di Al-Quran ini ada isi hukum-hukum ni Allah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa-apa yang wajib telah Allah jelaskan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, berbakti kepada orang tua, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang wajib. Haji, berdakwah. Apa-apa yang Allah kategorikan sunnah, banyak. Apa-apa yang Allah kategorikan haram, banyak. Maka semua telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Kalau kita mau mendapat petunjuk, maka bacalah Al-Quran. Tidak cukup membaca bahasa Arabnya saja, tetapi juga harus dibaca dengan artinya. Bahkan setelah dibaca pun artinya, diamalkan pula isinya. Ulang atong matak ayah umat dungi baca ya ayat nei, ipahami iya isi nei, indah ya malkonia. Cukup menarwania, cukup molat dibaca, cukup olat iboto artinya. Te indah ya malkon. Maka apa-apa perintah Allah di dalam Quran, mari kita amalkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, telah Allah jelaskan semua di dalam Al-Quran. Maka inilah petunjuk bagi kita. Kalau hidup kita ini mau selamat sampai ke negeri akhirat, maka bacalah Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Karena begitu kata Allah tadi, Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan bukan hanya untuk umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia, baik yang berkulit merah, baik yang berkulit putih, baik yang berkulit hitam, seluruh manusia. Maka kalau dia mau mendapat petunjuk daripada Allah, maka bacalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu, kata para ulama, terdiri dari 6.666 ayat menurut sebagian ulama, kemudian 114 surah, 30 juz. Maka inilah yang akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, minimal sekali seumur hidup kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, bahkan kita pun termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita isi hari-hari kita dengan membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, Quran ini kelak akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi ayah umat, syafaat itu kinai di hari akhirat, indah ngen Nabi Muhammad saja. Quranon penangkan menjadi syafaat don di akhirat bagi orang-orang yang membacanya. Maka rahmat kinai di hari akhirat Al-Quranon. Mana dulu orang yang ketika di dunia dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan memperjuangkan isi Al-Quran, maka kemarilah akan kusafaatkan, kata Al-Quran. Begitu dijelaskan dalam hadis Nabi. Bahkan puasa Ramadan ini pun juga nanti di hari akhirat akan menjadi syafaat. Siapa yang berpuasa Ramadan, maka puasa Ramadan ini kelak akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kelak di hari akhirat, puasa ini akan datang, kemudian berkata, mana orang-orang yang dulu berpuasa ketika di dunia. Dulu mereka menahan rasa lapar karenaku. Dulu mereka menahan rasa haus karenaku. Bahkan dulu ketika mereka di dunia menahan hawa nafsu karenaku, maka kemarilah, kata puasa, aku akan mensyafaatkan kalian. Maka di hari akhirat kelak, selain daripada syafaat dari Nabi Muhammad SAW, ada juga dua syafaat yang lain, yaitu syafaat daripada Al-Quran bagi orang yang membacanya, dan syafaat daripada bulan puasa bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan
Ramadan. Mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid An-Nurman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tergolong kelak di hari akhirat adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk juga sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Quran karena kita membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, dan termasuk juga kita adalah kelak orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada puasa bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.